Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita memasuki materi yang kedua. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada hari ini kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan pemahaman dalam memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, materi selanjutnya yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Mari sama-sama kita saksikan di layar. Ini adalah alur kehidupan manusia, di mana kita mengalami masa-masa kecil dan selanjutnya kita akan mengalami masa di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan baik, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Apa kiamat itu? Dan apa bukti dalam Al-Qur'annya? Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan kembali lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Berikut ini adalah dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran, yaitu Quran surah At-Taha ayat 15. Kalian sudah tahu belum apa itu dalil nakli? Dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah hadis dan ijma para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil ini merupakan dalil pokok yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan akidah, atau menjadi referensi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini marilah sama-sama kita simak Quran surah Thaha ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Itu dalam Quran surah Thaha ayat 15. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin. Mukmin itu adalah orang yang beriman, muttaqin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Terbagi menjadi berapakah hari kiamat itu? Hari kiamat terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro.
Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil dan kubro itu adalah kiamat yang besar. Nah, kiamat sugro itu modelnya seperti apa? Kiamat sugro atas kiamat kecil itu merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya seperti apa? Contohnya banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan sekarang ini adalah badai COVID-19. Itu adalah bagian daripada kiamat sugro. Pengertian selanjutnya adalah kiamat kubro. Apa tadi kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar, merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, berikut juga makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Jadi anak-anakku sekalian, hari kiamat kubro itu hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW hanya mengetahui harinya saja. Hari apa? Yaumul Jum'ah. Jadi hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Berikut ini adalah 12 ramalan manusia yang gagal. Yang pertama ada dulu di Inggris, ramalan ayam betina dari Leeds. Yang kedua ada ramalan kiamat The Militars 23 April tahun 1843. Ada lagi ramalan kiamat Mormon tahun 1891 atau sebelumnya. Ada lagi ramalan kiamat akibat komet Halley tahun 1910. Ada ramalan kiamat Pat Robertson tahun 1982. Ada lagi dari sekte Gerbang Langit tahun 1997, dan ada lagi Nostradamus Agustus tahun 1999. Ada lagi Mama Loren lagi, ya kan? Mama Loren itu mengatakan bahwa kiamat itu tahun 2012, tapi tidak terjadi kiamat. Karena kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggambarkan dan kapan terjadi hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat akbar itu akan terjadi. Kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mengumpulkan amal ibadah kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berikut ini adalah nama-nama lain daripada hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, artinya adalah hari kebangkitan. Yang kedua ada Yaumul Akhir atau disebutnya hari akhir. Yang ketiga Yaumul Fasl, yaitu hari keputusan. Dan yang keempat Yaumul Fath, hari pengadilan. Dan yang kelima adalah Yaumul Jam'i, yaitu hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Khuruj, hari di mana dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada Asy-Sya'ah, waktu. Yaumuddin, hari akhir. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumut Talaq, hari perpisahan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Dan yang terakhir adalah Yaumul Ba'ts, hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Ada Yaumul Azifat, hari mendekat. Ada Yaumul Wa'id, hari perjanjian. Ada Yaumul Mashhud, hari penyaksian. Ada Yaumul Ghasiyat, bencana yang tak tertahan. Ada Yaumut Tamatil Kubra, bencana yang melanda. Ada Yaumul Waqi'at, peristiwa besar. Ada Yaumul Tanad, hari pemanggilan. Ada Yaumut Takabbun, hari terbukanya seluruh aib kita. Dan selanjutnya ada Yaumul Azim, yaitu hari agung. Ada Yaumul Qari'ah, bencana yang menggetarkan. Safat, yaitu bencana yang memilukan. Ada Al-Haqqat, yaitu kebenaran yang besar. Selanjutnya adalah tanda-tanda daripada kiamat kecil.
Yang pertama, melimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Ini udah banyak terjadi. Yang keempat, kurangnya sifat amanah. Banyak pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. Yang selanjutnya, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Ada lagi berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah, yang luar biasa, tapi tak digunakan. Terus lagi banyak lagi pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalelanya sadisme, pemutusan tali silaturahmi, buruknya hubungan bertetangga, orang-orang tua berlaga seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, wanita-wanita berpakaian bagaikan dia telanjang, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur atau bisa dikenal adalah berita-berita hoak. Nah, selanjutnya tanda-tanda kiamat besar apa aja? Yang pertama, dabbatul ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang kedua, turunnya Imam Mahdi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang kelima, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, golongan kecil dan golongan besar. Yang keenam, terbitnya matahari dari arah yang barat. Yang ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Ini banyak nih yang terjadi sekarang. Yang kedelapan, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Yang kesembilan, dukhan, kabut selama 40 hari. Dan kabutnya itu akan mematikan semua orang beriman sejati hingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Yang terakhir adalah bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya, maka akan muncullah kiamat yang besar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di kemudian hari. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.